Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 WAM akan meroleplaykan TAK dan SPTK. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Rasulul Fatah. Perkenalkan, nama saya Adi Beranto. Perkenalkan, nama saya Rian Chandra. Perkenalkan, nama saya Irfan Masguri. Saya Devina, saya Cindy, saya Natasha Ardianti, saya Cynthia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia yang akan meroleplaykan pertemuan pertama SP1 pasien. Bentar yo. Dengan kondisi klien, Tuan I merasa dirinya adalah Habib keturunan Nabi yang diutus Allah. Ia meyakini bahwa ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan doa-doanya. Tuan I selalu mengatakan bahwa aku adalah Habib keturunan Nabi yang diutus oleh Allah. Aku harus selalu memakai baju putih dan membawa tongkat saktiku agar aku masuk surga. Ketika klien mengatakan dengan nada tegas, wajahnya tegang dan mata melotot. Diagnosa paham kebesaran. Tujuan, klien dapat BHSP, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, klien dapat berhubungan dengan realitas. Tindakan keperawatan SP1 pasien. 1. Mengidentifikasi kebutuhan. 2. Klien bicara konteks realita. 3. Latih klien untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Masukkan jadwal kegiatan klien. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Suster Cynthia, bisa dipanggil Suster. Kalau Bapak namanya siapa? Saya adalah Habib. Sukanya dipanggil siapa Bapak? Saya dipanggil Habib. Baiklah kalau begitu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya sampai Bapak dibawa ke sini? Coba ceritakan. Saya bermimpi dengan Habib. Bapak, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang perasaan Bapak hari ini? Tapi sebelum bercakap, apakah ada hal yang Bapak tanyakan atau keluhkan saat ini? Tidak ada. Apakah Bapak sibuk hari ini? Tidak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang hanya 15 menit saja? Boleh. Supaya kita lebih enak mengobrolnya, bagaimana kita berbincang di mana? Di sini tidak apa-apa. Baik. Saya ingin tahu, adakah hal-hal yang Bapak butuhkan yang bisa saya bantu untuk hari ini? Saya harus memiliki putih dan saya membuatkan sakti. Saya mengerti Anda merasa penting untuk mengenakan baju putih dan membawa tongkat sakti. Namun mari kita bicarakan realitas saat ini. Anda sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan kami memperhatikan bahwa semua kebutuhan Anda termasuk kesehatan Anda terpenuhi dengan baik. Saya Habib keturunan Nabi dan saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya tahu itu yang Anda butuhkan. Namun kesehatan Bapak perlu untuk diberikan perawatan. Tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya tidak ada orang yang berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Saya punya kekuatan. Bisa kita lanjutkan pembicaraan? Bisa. Kami akan berusaha membantu Bapak memenuhi kebutuhan sehari-hari di sini. Maukah Bapak bekerja sama dengan kami dalam beberapa hal kecil? Bisa. Misalnya makan dengan teratur dan beristirahat cukup agar tubuh Anda kuat. Saya punya kekuatan. Saya paham bahwa Anda merasa diberi kekuatan khusus, tapi tubuh Anda tetap perlu energi untuk menjaga kesehatan. Mungkin Anda bisa mencoba makan sedikit demi sedikit agar kita bisa menjaga kekuatan Anda tetap stabil. Bagaimana kalau kita buat jadwal kegiatan harian? Bagaimana kalau kita membuat jadwal kegiatan harian? Iya. Bapak, Anda bisa menentukan waktu-waktu tertentu untuk berdoa dan kami bisa membantu Anda dengan kegiatan lainnya seperti waktu makan dan istirahat. Aku akan berdoa setiap hari saat aku mau. Aku tidak pernah mau jatuh.
Kami tidak akan mengatur Bapak, tapi jadwal ini bisa membantu Bapak untuk memastikan mendapatkan cukup waktu untuk segala hal penting, termasuk berdoa dan menjaga kesehatan fisik Bapak. Baiklah Pak, karena waktu kita sudah habis, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah Bapak ingin melanjutkan cerita Bapak? Tidak. Kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang ya. Apa Bapak setuju? Tidak. Enaknya kita nanti berbincang lagi jam berapa Pak? Kenapa? Untuk besok ya, besok jam 8 ya. Untuk tempatnya enaknya di mana? Di sini Pak Mata. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Abian. Di sini saya akan merompaikan pertemuan 2 dan melanjutkan SP1. Kondisi pasien. Ketika TNI merasa dirinya adalah Habib keturunan Nabi yang diutus oleh Allah, ia meyakini bahwa ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan doa-doanya, TNI selalu mengatakan bahwa aku adalah Habib keturunan Nabi yang diutus oleh Allah. Aku harus selalu memakai baju putih dan membawa tongkat saktiku agar aku masuk surga. Ketika mengatakan dengan nada tegas, wajahnya tegang dan mata melotot. Diagnosa, paham kebesaran, tujuan. Yang pertama, klien dapat BASP. Yang kedua, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, klien dapat berhubungan dengan realitas. Tindakan keperawatan SP1 pasien. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, klien bicara konteks realita. Yang ketiga, latih klien untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, masukkan jadwal kegiatan klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat Bapak dengan saya, perawat Cynthia? Masih ingat. Bagaimana perasaan Bapak pada hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Bapak sampai dibawa ke sini? Saya adalah yang disebut Allah. Bapak, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang perasaan Bapak saat ini? Tapi sebelum kita bercakap-cakap, apakah ada hal yang Bapak tanyakan atau keluhkan saat ini? Tidak. Apakah Bapak sibuk hari ini? Kalau Bapak sibuk, bagaimana kalau kita berbincang-bincangnya hanya 5 menit saja? Supaya kita lebih enak ngobrolnya, bagaimana kalau kita berbincang-bincang di teras depan saja? Supaya kita lebih enak ngobrolnya, bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini saja? Saya mengerti Bapak merasa bahwa Bapak adalah Habib keturunan Nabi, tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya semua Nabi sudah tidak ada lagi. Bisa kita lanjutkan pembicaraan yang tidak terputus, Pak? Tampaknya Bapak bisa sekali ya. Bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan? Saya tidak mau saya. Oh, jadi Bapak merasa takut nanti diatur-atur oleh orang lain dan tidak punya hak untuk mengatur diri Bapak sendiri. Iya. Siapa menurut Bapak yang sering mengatur-ngatur Bapak? Keluarga saya. Jadi saudara Anda yang selalu mengatur-ngatur ya Pak? Iya. Kalau Bapak sendiri inginnya seperti apa? Saya ingin Nabi. Bagus, Bapak sudah punya rencana dan jadwal untuk diri sendiri. Kita tuliskan rencana dan jadwal tersebut, Pak. Ya, boleh. Wah, bagus sekali. Jadi setiap harinya Bapak ingin ada kegiatan di luar rumah karena bosan kalau di rumah terus ya. Iya. Baiklah Bapak, waktu kita sudah habis. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah. Tampaknya Bapak bisa sekali. Bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan? Saya adalah keturunan Nabi. Oh, jadi Bapak merasa takut nanti diatur-atur oleh orang lain dan tidak punya hak untuk mengatur diri sendiri. Siapa menurut
di ruang utama terus ya? Iya. Bagaimana? Apakah Bapak ingin melanjutkan cerita Bapak? Iya. Nanti kita akan bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi dalam melakukan hal yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju? Kalau begitu, kita tuliskan jadwal di sini ya Pak. Enaknya nanti kita berbincang-bincang lagi jam berapa ya Pak? Baiklah, jadi kita akan berjumpa lagi besok ya Pak, jam 8 ya. Iya. Tempatnya enaknya di mana ya? Di sini saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Bapak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Beranto, akan melakukan pertemuan ketiga dan SP kedua. Kondisi klien sudah dapat berbicara lebih realistis dan bisa menerima stimulus dengan jelas. Diagnosa perawatan, pengalaman bersaran, tujuan, klien dapat berkata dengan realita, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, tindakan keperawatan, evaluasi kegiatan yang lalu, identifikasi potensi, pilih dan arti potensi, kemampuan yang dimiliki, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya datang lagi untuk membicarakan tentang kegemaran atau hobi Bapak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah. Apakah Bapak masih ingat apa yang akan kita bicarakan kemarin? Masih ingat. Baik, sesuai janji kita, hari ini kita berbincang-bincang tentang hobi yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 5 menit sampai 10 menit? Bisa. Supaya kita lebih enak ngobrolnya, bagaimana kita berbincang-bincang di sini saja. Iya. Kalau boleh tahu hobi Bapak apa? Bisa melukis. Saya catat ya Pak ya. Iya. Terus apa lagi? Masih. Wah, rupanya Bapak pandai dalam melukis. Tidak semua orang bisa melukis seperti yang Bapak lakukan. Ceritakan kepada saya sejak kapan Bapak suka melukis dan siapa yang dulu mengajarkan Bapak pada Bapak. Saya melukis sejak SD. Kalau begitu kita buat jadwal harian kegiatan melukis ya Pak. Bapak mau berapa kali sehari atau seminggu melakukan kegiatan melukisnya dan jam berapa? 3 kali sehari. Baik, sudah saya catat buku harian. Kita melakukan kegiatan melukis 3 kali dalam seminggu pada sore hari ya Pak. Iya. Harinya itu hari apa saja Pak? Di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh, jadi Bapak ini kegiatan melukis di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Pak ya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tentang hobi dan kemampuan Bapak? Alhamdulillah itu cukup membuat progres. Sampai sini dulu ya Pak perbincangan kita hari ini. Saya senang Bapak mau ngobrol dengan saya. Tadi Bapak bagus mau mengungkapkan kemampuan yang Bapak miliki. Bagaimana, apakah Bapak ingin melanjutkan kegiatan melukis sesuai jadwal yang telah kita sepakati tadi ya Pak? Iya. Kebetulan besok hari Selasa, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang lagi dan melakukan hobi Bapak melukis ya Pak? Iya. Nanti untuk alatnya saya akan menyiapkan. Iya. Gimana besok kita berbincang-bincang lagi Pak? Sini. Ya baik, enaknya kita besok berbincang-bincang lagi jam berapa Pak? Alhamdulillah. Baik. Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devina Eka. Di sini saya akan mempraktekkan SPTK pertemuan keempat, SP kedua. Kondisi klien sudah dapat berbicara lebih realistis dan bisa menerima stimulus dengan jelas, tetapi belum melakukan potensi yang dimilikinya. Tujuan, klien dapat berkata dengan realita, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Tindakan keperawatan, SP2. Yang pertama, evaluasi kegiatan yang lalu, identifikasi potensi atau kemampuan yang dimiliki, pilih dan latih potensi kemampuan yang dimiliki, dan masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Selamat pagi Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya datang lagi untuk melakukan kegemaran atau hobi Bapak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Bapak masih ingat apa yang akan kita bicarakan kali ini?
Baik Pak, sesuai janji kita, hari ini kita berbincang-bincang tentang kegiatan atau hobi yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 15-30 menit? Selama itu kita juga melakukan beberapa hal yang ingin Bapak lakukan. Iya. Supaya kita lebih enak mengobrolnya, di mana Pak? Di bawah aja. Di bawah saja. Baik, kita ke bawah dulu ya Pak. Bisa ditaruh dulu tempatnya. Isi. Mau dibantu atau bisa sendiri Di Pak? sendiri. Bagaimana Pak? Apa yang ingin Bapak lakukan hari ini? Saya ingin melukis. Oh, Bapak ingin melukis. Baiklah Pak, mari kita coba melukis ya. Iya. Pak bisa mulai untuk melukis. Wah, rupanya Bapak pandai melukis ya. Iya. Tidak semua orang bisa melukis seperti itu. Bapak, jika Bapak menginginkan sesuatu hal, sebaiknya jangan dipendam saja. Coba dilakukan. Ketika Bapak dalam kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada orang terdekat. Insya Allah mereka akan siap untuk membantu. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan hobi dan kemampuan Bapak? Alhamdulillah saya lebih senang. Bismillah. Sampai sini dulu ya Pak, perbincangan kita hari ini. Saya senang Bapak mau mengobrol dengan saya. Tadi Bapak sudah bagus mau melakukan hobi Bapak. Bagaimana, apakah Bapak ingin melanjutkan kegiatan melukis sesuai jadwal yang sudah ditentukan? Saya mau. Baik Pak, besok kita akan bertemu untuk berbincang-bincang lagi dan melakukan hal yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju? Setuju. Nanti kita akan membicarakan tentang obat yang harus Bapak minum. Kalau begitu, tulis jadwalnya di sini ya Pak. Iya. Di mana Pak kita besok akan berbincang-bincang? Di kasur aja. Bagaimana? Enaknya kita besok berbincang-bincang lagi jam berapa Pak? Jam 8. Jam 8 saja. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak. Iya. Ini saya ambil dulu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Masuri. Di sini saya akan melakukan roleplay untuk pertemuan yang kelima. Untuk kondisi klien merasa senang melukis dan senang berbincang-bincang dengan perawat dan merasa ada memperhatikan klien tersebut. Klien dapat bercakap-cakap dengan teman atau perawat. Untuk diagnosa keperawatan waham kebesaran, untuk tujuan klien dapat menggunakan obat dengan benar. Klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Untuk rencana tindakan keperawatan, evaluasi kegiatan yang lalu. Yang kedua, jelaskan tentang obat minum, jelaskan benar obat, jenis obat, guna, dosis, frekuensi, kontinuitas minum obat, dan tanyakan manfaat yang dirasakan pasien. Yang ketiga, masukkan pada jadwal pemenuhan kebutuhan dan kegiatan yang telah dilatih serta obat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sesuai kesepakatan kita kemarin, saya datang lagi Pak. Kemarin kita sudah bertemu, apakah Bapak masih mengingat nama saya? Masih ingat? Nama saya siapa Pak? Irfan. Pak, ternyata Bapak masih ingat dengan nama saya. Bagus sekali Pak. Bapak sampai mana melukisnya? Sampai sini udah bagus. Bisa saya lihat? Oh iya, sudah bagus. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Sekarang kita membahas tentang obat Bapak yang saya akan minum. Iya. Untuk waktu berbincang-bincangnya 20 menit ya Pak. Siap. Untuk tempatnya sesuai rencana kemarin di sini ya Pak. Iya. Oh iya Pak, Bapak sekarang waktunya minum obat. Bagaimana Pak? Apakah Bapak ingat dengan warna obatnya? Masih ingat.
Ya betul sekali Pak. Obat ada 3 macam. Yang warnanya oranye namanya Cibizer, gunanya agar tenang. Dan yang putih namanya THP, gunanya merilekskan. Dan yang jambu merah itu namanya HLP, gunanya agar pikiran jadi teratur. Semuanya diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam ya Pak. Ya. Mari Pak, saya bantu untuk mengambil obatnya. Bila nanti setelah minum obat, mulut Bapak terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Bapak bisa banyak minum dan menghisap-hisap es batu. Sebelum minum obat, ini Bapak mengecek dulu label di kotak obatnya, apakah benar nama Bapak sudah tertulis di situ. Ya sudah. Berapa dosis atau butir yang harus diminum, jam berapa saja harus diminum. Baca juga nama obatnya sudah benar. Obat-obat ini harus diminum secara teratur dan kemungkinan besar harus diminum dalam waktu yang lama agar tidak ganggu lagi. Bapak perlu minum obat ini agar pikirannya Bapak jadi tenang, tidurnya tenang. Kalau Bapak sudah minum obat, saya akan menuliskan kegiatan minum obat di buku catatan harian ya Pak, bersama kegiatan Bapak yang lainnya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang hobi dan obat yang Bapak minum? Alhamdulillah. Apa saja nama obatnya Pak? Cibizer, THP, dan HLP. Oh iya betul. Jam berapa minum obatnya Pak? Jam 7, jam 9, dan jam 12. Oh iya betul. Klien dapat menceritakan dan mengungkapkan hal yang dialami oleh klien dan melakukan kegiatan sesuai dengan yang Bapak lakukan tadi. Bapak bisa masukkan dalam jadwal kegiatan. Setelah ini pertemuan selanjutnya membicarakan kegiatan yang bisa Bapak optimalkan secara rutin. Kalau waktunya apa Bapak punya pandangan jam berapa? Jam 8 saja. Bagaimana kalau seperti ini juga? Iya. Ya sudah ya Pak, terima kasih waktunya. Sampai jumpa lagi. Di mana kita akan bertemu lagi? Bagaimana kalau di tempat ini juga Pak? Iya, boleh. Oh ya, kalau sudah begitu, permisi saya Pak. Ya, ini banyaknya. Permisi Pak. Ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Chandra. Di sini saya akan meroleplaykan SP1 keluarga pada masalah keperawatan waham kebesaran. Di sini kondisi pasien ketika keluarga klien menjenguk klien di rumah sakit. Keluarga klien mengatakan bahwa klien Tuan I banyak mengurung diri di kamar, kadang mondar-mandir di depan kamar, dan kadang menunjukkan ekspresi senang dan kadang sedih. Diharapkan klien mendapat dukungan dari keluarga untuk proses kesembuhan klien. Klien sudah tenang, lebih banyak berinteraksi. Diagnosa waham kebesaran, tujuan klien dapat dukungan keluarga. Untuk tindakan keperawatan, strategi pelaksanaan SP1 keluarga, mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat pasien, menjelaskan proses terjadinya waham, menjelaskan tentang cara merawat pasien waham, latih stimulasi cara merawat, RTL keluarga dan atau jadwal untuk merawat pasien. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Narslian. Saya perawat yang bertugas hari ini. Ibu dan Bapak akan sering bertemu saya dan saya yang akan merawat Tuan I. Nama Bapak dan Ibu siapa? Saya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini? Baik. Bagaimana ceritanya sampai Tuan I dibawa ke sini, dan coba Bapak dan Ibu ceritakan kepada saya. Pada awalnya Tuan itu ke pondok, habis pulang dari pondok tiba-tiba mengaku sebagai seorang habib keturunan Nabi, dan tidak lama kemudian orang tuanya meninggal. Semenjak orang tuanya meninggal, kondisi Tuan itu semakin memburuk karena tidak mau keluar rumah, tidak mau merawat diri. Ibu, bagaimana kalau sekarang kita membicarakan tentang masalah Tuan I dan cara merawat Tuan I? Supaya kita lebih enak mengobrolnya, bagaimana kalau kita berbincang-bincang di ruang tamu ini? Apakah Bapak atau Ibu sibuk hari ini? Kalau sibuk, kita berbincang-bincang selama 15 menit saja. Pak Bu, masalah apa yang Bapak Ibu rasakan selama merawat Tuan I? Ketika Tuan I berbicara, matanya itu melotot, sering tampak tegang, dan kalau berbicara kadang-kadang kacau
ketika marah dengan nada tinggi. Untuk itu, saya akan jelaskan bagaimana sikap dan cara menghadapinya setiap kali Tuan I melakukan tindakan tadi. Bapak dan Ibu, pertama-tama jika sedang bercakap-cakap dengan Tuan I, sebaiknya lebih memperhatikan wajah Tuan I agar dia merasa dihargai dan bisa mengendalikan pahamnya. Juga saat berbicara pada Bapak dan Ibu, sebaiknya menghindari nada tinggi, tidak keras-keras. Hal ini sebaiknya dilakukan oleh seluruh keluarga yang berinteraksi dengan Tuan I. Bapak dan Ibu bercakap-cakap dengan Tuan I tentang kebutuhan yang diinginkan Tuan I. Selain itu, Tuan I perlu minum obat agar pikirannya jadi tenang, tidurnya juga jadi tenang. Obatnya ada 3 macam. Yang berwarna orange itu namanya CPZ, gunanya agar Tuan I tenang. Yang putih ini namanya THP, gunanya supaya rileks. Dan yang merah jambu ini namanya HLP, gunanya agar pikiran tenang. Semuanya ini harus diminum secara teratur 3 kali sehari, pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Jangan dihentikan selama berkonsultasi dengan dokter karena dapat menyebabkan Tuan I kambuh lagi. Tuan I sudah punya jadwal minum obat. Jika dia minum obat sesuai jadwal yang diberikan, dia akan menuliskan semua kegiatannya di buku catatan harian Tuan I. Baiklah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang merawat Tuan I di rumah? Setelah ini, coba Bapak dan Ibu lakukan semua yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu ingin melanjutkan? Baiklah, bagaimana kalau lain kali saya datang lagi ke sini dan kita akan mencoba melakukan langsung cara merawat Tuan I sesuai dengan pembicaraan kita tadi. Enaknya kita besok berbincang-bincang lagi. Jam berapa Pak Ibu? Kalau sama seperti hari ini saja bagaimana? Baiklah, jadi akan jumpa besok pukul 8 ya. Di mana besok kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat ini supaya lebih enak ngobrolnya? Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyu. Di sini saya akan mempraktikkan SP2 keluarga. Kondisi keluarga klien mengatakan sudah ada perubahan terhadap kondisi klien yang berbicara seperti biasa, seperti sebelum terjadi waham. Ketika berbicara tidak lagi bernada tinggi dan mata melotot, serta tidak lagi membentak-bentak. Diagnosa waham kebesaran. Tujuan, keluarga dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki klien. Klien dapat dukungan keluarga. Tindakan keperawatan SP2 keluarga. 1. Keluarga mengevaluasi kemampuan SP1 keluarga. 2. Latihan keluarga cara merawat. 3. Menyusun rencana tindak lanjut keluarga. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Sesuai janji kita kemarin, kita sekarang bertemu lagi. Bapak dan Ibu, bagaimana dengan kegiatan kita kemarin yang sudah saya ajarkan? Apakah Bapak dan Ibu masih ingat dengan apa yang saya ajarkan kemarin? Baiklah, kalau begitu Bapak dan Ibu, kita akan mengevaluasi kegiatan kemarin. Bagaimana kalau kita mengevaluasinya hanya 15 menit saja? Bapak dan Ibu, kita melakukan gimana? Bagaimana kalau kita langsung ke saudara I saja? Baik, kalau begitu mari saya antar ke ruangan saudara. Mari Bapak dan Ibu silakan masuk. Ya. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekkan lagi bagaimana cara merawat saudara I. Sekarang coba Bapak dan Ibu memotivasi saudara I agar minum obat dan melakukan kegiatan positif sesuai jadwal. Untuk obatnya diminum sesuai jadwal ya, dan kegiatannya harus dilakukan sesuai jadwal supaya kita nanti bisa cepat pulang. Iya. Bagus sekali, ternyata Bapak dan Ibu sudah mengerti cara merawat
Baiklah, coba sekarang Bapak dan Ibu ulangi lagi memberikan pujian kepada saudara I. Hebat, ganteng kamu. Selama di rumah sakit ngapain aja? Semoga cepat sembuh ya. Baik, sudah selesai, mari kita kembali ke ruang merawat ya Bapak dan Ibu. Saya kembali dulu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu sekarang mulai bisa merawat saudara I sendiri? Bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan yang kita pelajari bersama tadi? Baiklah, Bapak dan Ibu juga bisa mengajari anggota keluarga yang lain sehingga nanti bisa mempermudah dan dapat membantu Bapak dan Ibu merawat saudari. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita besok bertemu lagi dan kita akan mencoba lagi cara merawat saudari sampai Bapak dan Ibu lancar melakukannya. Enaknya kita besok bertemu lagi jam berapa? Baik, jadi kita akan berjumpa lagi besok jam 8 ya. Untuk tempatnya, bisakah kita bertemu seperti hari ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Prata. Di sini saya akan melaporkan dari SP3 keluarga. Di sini kondisinya keluarga pasien mengatakan bahwa kalian dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak marah-marah lagi. Ketika pasien berbicara sudah tidak bernada tinggi, mata tidak melotot ketika berbicara. Diharapkan klien mendapatkan dukungan dari keluarga untuk memproses kesembuhan klien. Klien sudah tenang, lebih banyak berinteraksi. Diagnosa paham kebesaran, tujuan klien dapat berhubungan dengan realitas. Rencana tindakan keperawatan yaitu strategi pelaksanaan 3 keluarga atau SP3 keluarga. Di sini ada mengevaluasi kemampuan keluarga dan mengevaluasi kemampuan pasien. Selamat pagi Pak, Bu. Iya. Sudah janji kita kemarin, kita sekarang bertemu lagi. Pak, Bu, bagaimana dengan kegiatan yang kemarin sudah saya ajari dengan saudari? Baiklah, kalau begitu Pak, Bu, kita akan mengevaluasi kegiatan kemarin ya. Bagaimana kalau kita mengevaluasi hanya 15 menit? Bapak, Ibu, kita lakukan di mana? Oh, ya. Bagaimana kalau kita langsung saja ke ruangan saudara ini? Ya, saya kenal sudah. Ayo Pak, silakan masuk. Nah, coba sekarang Bapak perhatikan bagaimana cara menghadapi saudara ini. Baiklah. Sekarang Alhamdulillah baik. Baiklah. Sekarang kita coba bagaimana caranya untuk mengalihkan perhatian saudara I untuk menghindari tindakan yang dilakukan. Baiklah. Bagaimana kalau kita coba sekarang dan jangan lupa Bapak Ibu selalu memberikan motivasi dan hal yang baik dan positif ya Bu. Ya. Bagus sekali ternyata Bapak Ibu nanti caranya merawat saudara I. Baiklah Bapak Ibu sudah bisa memperhatikan juga di rumah ya. Ya. Dan jangan lupa selalu mengontrol dan melihat perkembangan saudara I. Ibu ya. Sudah banyak mengalami peningkatan sebelum saudara I dapat dibawa pulang. Saudara I akan dievaluasi lebih lanjut dengan kondisi lebih baik dan tidak lagi. Bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana apa Bapak Ibu lakukan yang kita pelajari bersama tadi? Ya. Setelah ini coba Bapak Ibu melihat jadwal yang sudah dibuat untuk keluarga
yang ada di rumah ya Pak, Bu. Dan lakukan yang sudah saya jelaskan, tolong untuk membantu Tuan I meminum obatnya sesuai dengan yang kita ajarkan tadi. Dan jangan lupa selalu kontrol ya Pak, Bu. Jika obatnya sudah habis, Bapak Ibu harus kesini lagi untuk konsultasi. Baiklah, kalau begitu saya kira cukup. Karena ada yang perlu ditanyakan lagi Pak, Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurse Adit. Selamat pagi. Minta tolong untuk dipanggilkan teman-teman yang lainnya. Ya, siap, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok stimulus persepsi mengontrol paham dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan pasien. Apakah kalian semuanya sudah siap? Mulai dari alat, tempat, dan pasien. Bagaimana koleder? Sudah siap. Untuk alatnya pakai bola sama speaker. Kalau caranya itu musiknya dibunyikan, lalu bolanya diputarkan ke pasien-pasien lainnya. Kalau bolanya berhenti pada pasien untuk mencontohkan pada pasiennya. Baik, jika sudah siap, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Pagi ini ada terapi aktivitas kelompok yang dilakukan di teras depan. Mari ikut saya Mbak. Selamat pagi Bu. Hari ini ada kegiatan terapi aktivitas kelompok. Apakah Ibu? Mari ikut saya, wis langsung ngomong. Mari ikut saya ke Depan. Mari ikut saya ke depan Bu. Here. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Narsian. Di sini saya akan memimpin sesi hari ini. Di sini kami akan melakukan sesi terapi aktivitas kelompok, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan. Bagaimana? Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Untuk sekarang, silakan berkenalan dengan rekan-rekan saya yang ada di sini. Halo, perkenalkan nama saya Narsidia. Halo Narsidia. Perkenalkan, nama saya Narsirfan. Halo Narsirfan. Perkenalkan nama saya Narsini. Halo Narsindi. Perkenalkan nama saya Nurs Natasha. Halo Nurs Natasha. Baik, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Baik. Sebelum kita mulai sesi hari ini, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Di sini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok selama 30 menit. Selama kita melakukan diskusi, mohon untuk peserta tidak meninggalkan ruangan ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, kita mulai sekarang. Pertama-tama, silakan fasilitator menuliskan nama pasien. Jika sudah, Nurse Adit akan memutar musik lalu menyalurkan bola secara memutar. Pada saat musik berhenti, maka yang memegang bola harus memperkenalkan diri, menyebutkan hobi, dan mengungkapkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Sebelum kita mulai, akan dijatuhkan dengan Nurse Cynthia. Kamu bukan siapa kamu bukan Karo. Oh iya, saya tapi kan perkenalan. Mari. Pertama-tama, silakan fasilitator menuliskan nama pasien. Jika sudah, Nurse Adit akan memutar musik, lalu bola ini disalurkan secara memutar. Pada saat musik berhenti, maka yang memegang bola harus memperkenalkan diri, menyebutkan hobi, dan mengungkapkan kebutuhan yang belum terpenuhi.
Sebelum kita mulai akan dijatuhkan dengan nars Natasha. Perkenalkan, nama saya Natasha, hobi saya berenang. Di sini saya akan mengungkapkan kebutuhan saya yang belum terpenuhi. Contohnya, saya merasa kesepian karena tidak ada keluarga. Saya di sini sendirian, sehingga saya butuh perhatian. Perkenalkan, nama saya Dewi Sara. Tapi biasa dipanggilnya hobi saya membaca buku. Saya sedih. Saya di sini merasa kurang dukungan keluarga. Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya karena tidak ada yang menjemput saya ke sini. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Bagaimana perasaan teman-teman setelah kita berbincang-bincang hari ini? Ya, sudah. Baiklah, berhubung waktu kita sepakat sudah habis, maka pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Bagaimana jika besok kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang kembali tentang hal-hal positif dalam diri? Bagaimana? Apakah bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya di ruangan ini selama 30 menit ya. Sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, besok kita bertemu di sini jam 8. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengeksplor kemampuan yang kalian miliki. Untuk teman-teman semuanya, boleh mengembalikan pasien ke ruangannya masing-masing. Bagaimana teman-teman? Apakah kegiatan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan? Ya, sudah. Silakan observer membacakan hasil dari kegiatan TAK pemenuhan kebutuhan hari ini. Pasien sudah mau mengungkapkan kebutuhan. Pasien mengikuti arahan dari fasilitator. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan TAK hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari kelompok 4 paham. Bye bye. Kembali di semester selanjutnya. Dadah.